Di tengah proses pembangunan reklamasi, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI berbeda sikap soal kontribusi tambahan sebesar 15% yang dibebankan kepada pengembang. Gubernur Ahok menginginkan uang kontribusi untuk membangun fasilitas bagi warga kelas 2 di sekitar proyek reklamasi. Inilah pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Aktivitas pembangunan pulau buatan itu masih berlangsung hingga saat ini. Sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta, ada 4 pulau yang telah mengantongi izin pembangunan pulau, yakni Pulau F, Pulau G, Pulau I, dan Pulau K. Pulau F dibangun PT Jakarta Propertindo, Pulau G digarap PT Muara Wisesa Samudra, Pulau I dibangun oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi, sedangkan PT Pembangunan Jaya Ancol menggarap Pulau K. Namun ketika tim ekspos ke kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, ada pembangunan Pulau A. Namun petugas keamanan melarang tim ekspos saat ingin melihat pembangunan Pulau A. Siang. Mau lihat pantai dong? Ya? Mau lihat pantai? Ambil gambar kita pantai. belum bisa diizinin, Bu, ya. Kenapa ya? Ya? Kenapa? Iya, soalnya dari Muara Marketing kita belum, kecuali orang dalam kita belum izinin. Sebagai orang proyek di dalam. Masih ada ini apa? Aktivitas. Kalau aktivitas sih udah nggak ada. Pembangunan. Kok banyak truk lewat? Ini banyak truk lewat ini. Ini pulau apa Pak? Bisa di depan. Ya? Pulau apa? Pulau K, I, kan A sampai Q itu. Ini Pulau A-nya, Bu. Pulau A. Ya. Gua mau izin dulu, Bu. Petugas juga melarang tim ekspos berdiri di pinggir pantai sekedar untuk melihat Pulau A. Ibu dari mana? Dari media. Media mana? Berita 1. Berita 1 di mana? Di Jakarta. Ya maksudnya dari media mana maksudnya? Berita 1 itu nama media. Itu mobilnya Pak? Ya, Itu ada logonya. Ada surat di sini nggak? Surat izinnya enggak, kita kan nggak masuk karena kalau masuk kan perlu surat izin. Maaf dulu Bapak Ibu. Tetap nggak bisa Pak. Soalnya ini Masuk kita belum diizinin. Masuk nggak boleh ya. Udah kita lewat luar pinggir-pinggirnya aja ini loh. Nggak boleh Walaupun juga. di pinggir juga, Bu. Ini juga termasuk area penjagaan kita loh, Bu. Iya udah pura-pura nggak lihat aja. Kita Pura-pura ambil nggak ini lihat, doang. Ada kamera CCTV, Bu. Kita terpantau dari kamera CCTV. Umpamanya ini ketahuan, kitanya siapa yang sasaran, Bu? Kitanya sasarannya gitu loh. Ada keganjilan jika Pulau A sudah dibangun karena izin dari Pemprov DKI Jakarta sejauh ini baru untuk reklamasi 4 pulau. Sesuai perencanaan, Pulau A dibangun PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Kapuk Niaga mendapat kafling terbesar dalam mega proyek reklamasi Jakarta, yakni 5 pulau, masing-masing Pulau A, Pulau B, Pulau C, Pulau D, dan Pulau E. Reklamasi Teluk Jakarta geger pasca Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar skandal suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. KPK menjerat anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dalam operasi tangkap tangan. Seorang anak buah Arisman juga ditangkap. Barang bukti uang 2 miliar rupiah yang diberikan petinggi Agung Podomoro untuk Sanusi disita KPK. Agung Podomoro Land adalah anak perusahaan Agung Sedayu Group. Akibatnya, bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan ikut dibidik KPK. Rabu 13 April, Aguan yang sudah dicekal KPK mendatangi markas Komisi Anti Rasuah untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap Raperda Reklamasi. Di hari yang sama, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya juga diperiksa KPK. Suni yang juga sudah dicekal diperiksa karena diduga mengetahui hubungan pihak swasta dan Gubernur Ahok terkait perizinan reklamasi. Dugaan uang suap Raperda Reklamasi mengalir ke sejumlah anggota Dewan DKI kini muncul ke permukaan. Namun spekulasi itu ditampik sejumlah anggota DPRD Jakarta.
Beli mobil second lah. Saya jual mobil saya hutang di bank, saya jual mobil saya, mau bayar, ternyata nggak cocok, ya sudah, nggak jadi beli. Oh nggak tahu, saya malah sama sekali nggak ngerti. Saya malah nggak ngerti, itu saya bingung aja, saya baca di WA itu apa betul gitu ya. Nggak tahu saya. Ada yang mobil Alphard dan banyak, nggak ngerti saya. Nggak tahu sama sekali yang gitu-gitu. Skandal suap diduga terkait pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Untuk diketahui, ada 2 Raperda yang digodok, yakni Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI tahun 2015 sampai 2035, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pemprov DKI Jakarta meminta ada kontribusi tambahan bagi pengembang sebesar 15% yang dikalikan dengan nilai jual objek pajak lahan yang dipakai pengembang. Tambahan kontribusi yang diusulkan oleh eksekutif, usulan eksekutif itu 15% dikali NJOP dikali sisa yang dapat dijual. Case-nya kalau 400 luasnya, maka ini sisa kali 240 hektar. Namun pihak DPRD DKI meminta agar kontribusi tambahan dikalikan dengan luas lahan 5% yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ditengarai, desain DPRD DKI tak lepas dari campur tangan para pengembang yang tidak ingin terkuras duitnya akibat rancangan reklamasi Pemprov DKI Jakarta. Ini nih rumusan kami. Sedangkan yang diusulkan oleh legislatif itu konversi dari nilai yang diserahkan ke Pemda yang berbentuk kontribusi itu yang hanya 5%. Gubernur Ahok merencanakan kontribusi tambahan 15% dipakai untuk pembangunan berbagai fasilitas masyarakat kelas bawah yang selama ini hidup di sekitar pantai Jakarta. Makanya saya bilang 5% tanah tetap punya DKI. Udah titik. Lalu bangunnya gimana? Penjualan kalian 15% buat bangun. Sehingga nanti pegawai kalian, tukang sampah, PPSU, semua satu pulau, sopir-sopir kalian, pegawai kalian tinggalnya di mana? Di pulau. Di apartemen pulau. Kamu bikin, tapi itu apartemen kita. PKL mau jualan pasar basah punya kami. Para nelayan Muara Angke di Jakarta risau dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sejak adanya proyek reklamasi, para nelayan kesulitan melaut dan mencari ikan. Emang ganggu sih ya, ganggu. Biasanya kan di situ kan ada ikan, jadi diambil ikannya. Sekarang kan ada gituan kan nggak bisa diambil. Ikannya kan pergi jauh, carinya kan lebih jauh lagi, berarti. Gitu. Jadi nambah bensin? Iya nambah solar. Ya tengah laut lagi. Kalau ekosistemnya sudah hancur, terumbu karangnya sudah hilang, pasirnya sudah disedot, mau dibawa kemana? Makanya zonanya itu harus dipertegas. Jadi disitulah pentingnya rancangan peraturannya dibuat sehingga mudah bagi kita untuk menetapkan mana yang harus dipertahankan, mana yang dikembangkan, mana yang harus dilindungi dan dioptimalkan. Gubernur Ahok tidak bisa menahan pembangunan proyek reklamasi, namun bisa membuat proyek itu ikut dinikmati warga kelas bawah di Jakarta dan sekitarnya.